Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita sampai detik saat sekarang ini untuk sama-sama dapat mengisi sisa kehidupan di alam dunia ini. Semoga sisa kehidupan yang diberikan oleh Allah hidup di alam dunia ini dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Dan diberi kemampuan di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, di dalam melaksanakan perintah ibadah, dapat mencontoh kepada sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita dapat selalu bermuhasabah, mengevaluasi perjalanan hidup kita di alam dunia ini untuk senantiasa memeriksa, mengoreksi kekeliruan, kesalahan yang selama ini kita perbuat di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Semoga seluruh amal ibadah yang telah kita perbuat sampai detik saat sekarang ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan panutan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, sahabat-sahabat yang mudah-mudahan insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini mempunyai jatah waktu yang diberikan oleh Allah pada saat sekarang ini. Sama seluruh umat manusia mempunyai waktu 24 jam sehari semalam. Dan kita tidak bisa menjamin apakah kelangsungan hidup kita itu akan sampai kepada hari esok. Tidak ada satupun yang bisa menjaminnya. Tetapi kita sebagai umat manusia mempunyai kewajiban untuk dapat mengisi kehidupan di alam dunia ini dengan sebaik-baiknya, sehingga langkah-langkah yang kita perbuat selama hidup di alam dunia ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini Allah bukakan pintu kemudahan-kemudahan di segala macam urusan untuk memenuhi kebutuhan hidup bekal beribadah, sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu menjadikan keberkahan dan bermanfaat dan menghantarkan kita ke dalam surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalaulah selama ini mungkin di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini banyak lalai, tidak mengingat kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita yang harus kita perbuat dan jalankan hidup di alam dunia ini, maka mulai saat sekarang ini marilah kita bermuhasabah, mengevaluasi diri perjalanan hidup yang telah kita perbuat itu, memohon ampunannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini mendapatkan ampunan dari segala macam dosa dan kesalahan. Jangan sampai kita tatkala Allah mengutus malaikat untuk menjemput ruh kita, kita dalam keadaan tidak mengingat kepada Allah, kita dalam keadaan lalai, tidak bisa melaksanakan perintah Allah, dan kita berada dalam kedurhakaan sehingga mengantarkan kepada umat manusia menuju kepada nerakanya Allah. Tetapi kita memohon kepada Allah agar selama hidup di alam dunia ini kita niatkan di dalam hati sanubari kita bahwa kita kembali menghadap kepada Allah untuk menuju ke tempat yang kekal dan abadi, yaitu
tempat yang dimuliakan oleh Allah, yaitu surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga kita menjadi pemimpin yang amanah, yang mampu untuk mendidik anak istri keturunan ahli waris kita menjadi anak istri keturunan yang ahli beribadah, yang beriman dan bertakwa sebenarnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang baik, akhlak yang dimuliakan oleh Allah, sehingga mempunyai akhlak yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mempunyai akhlak Al-Quran. Marilah kita jadikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari itu menjadikan pedoman, petunjuk untuk kehidupan kita, agar kita tidak sampai tersesat di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini. Sebagai umat muslim, umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah itu harus mempunyai pedoman dalam kehidupannya, yaitu Al-Quran dan sunnah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan sehari-hari. Perlu diingat, waktu yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia hidup di alam dunia ini hanyalah sebentar, hanyalah sesaat, sangat singkat sekali. Di dalam Al-Quran surat Al-As, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'ashri innal insana lafi husn illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk menetapi kesabaran. Dari firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-As ini, marilah kita jadikan pedoman untuk kehidupan di alam dunia ini, agar kita menjadi orang yang beriman dan selalu mengerjakan kebajikan untuk saling menasehati di dalam menetapi kebenaran, dan untuk saling menasehati untuk dapat menetapi kesabaran. Antara kita menegakkan kebenaran dan menetapi kesabaran, itu perlu kita harus mempunyai nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kita menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran untuk hidup di alam dunia ini, maka insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah dari siksa azab api neraka, dan insya Allah tempat kembali kita adalah kepada surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita hidup di alam dunia ini mempunyai waktu sehari semalam 24 jam tidak dipergunakan sebaik-baiknya untuk dapat melaksanakan perintah Allah, khususnya ibadah sholat wajib yang 5 waktu, membiasakan membaca kitab suci Al-Quran untuk dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, serta kita di dalam memenuhi kebutuhan hidup di alam dunia ini. Allah mungkin telah memberikan kemudahan-kemudahan di dalam perolehan rezeki, sehingga rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita itu kita menguasainya, tidak mau mengeluarkan sedikit pun untuk hak orang lain. Karena di dalam Al-Quran berulang-ulang kali perintah sholat, perintah mengeluarkan zakat haruslah ditunaikan, dijalankan oleh setiap umat manusia, khususnya umat muslim. Karena dengan mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, maka akan menjadikan keselamatan untuk kehidupan kita di akhirat, dan akan menjadikan keselamatan dan naungan di padang mahsyar nanti. Dan mudah-mudahan kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini diberi kemampuan kepada kita sebagai pemimpin di dalam rumah tangga untuk dapat memberikan contoh keteladanan yang baik
kepada anak istri keturunan kita, sehingga menjadikan anak istri keturunan kita itu menjadikan anak istri keturunan yang ahli beribadah, menjalankan perintah-perintah Allah dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, tidak karena dipaksa maupun terpaksa, tetapi tumbuh keikhlasan dalam pribadi masing-masing keluarga kita, menjalankan perintah Allah, meninggalkan dari segala macam apa yang dilarangnya. Itu saja mungkin sebagai pengingat dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita di dalam mengisi kehidupan di alam dunia ini, Allah lindungi dari segala macam gangguan godaan syaitan yang terkutuk, yang menjerumuskan kita ke jalan yang tidak benar, ke jalan yang menyesatkan. Tetapi kita diberi petunjuk ke jalan yang lurus, ke jalan yang mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tempat kembali kita adalah surganya Allah, diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.